Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat hidup sehingga kita dapat merasakan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini dalam video pembelajaran hari ini kita akan masuk kepada materi fikih, yaitunya tentang solat. Yang mana dalam bab solat ini terdapat 5 sub materi, yaitunya yang pertama pengertian solat, hukum dari pelaksanaan solat, syarat-syarat solat, sunnah solat dan hal-hal yang membatalkan solat. Baik, masuk kita pada sub materi yang pertama, yaitunya pengertian solat. Solat secara etimologi atau secara bahasa yaitunya adalah doa, yang mana dan secara terminologi atau istilah ialah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang mana ketika kita melaksanakan ibadah ini atau solat ini, kita juga sudah dikaitkan dengan kita berdoa kepada Allah atau meminta kepada Allah. Yang mana dasar hukum dari solat ini ialah terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta dengan orang-orang yang rukuk. Yang mana dalam ayat ini kita dianjurkan untuk laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Selanjutnya yaitu materi kita yaitunya hukum melaksanakan solat. Hukum melaksanakan solat terbagi menjadi 2, yaitunya wajib dan sunnah. Hukum melaksanakan solat yang wajib ini terbagi pula menjadi 2, yaitunya fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ialah suatu yang solat itu wajib dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Contohnya ialah solat 5 waktu, yang mana itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan solat fardu itu wajib fardu ain. Sedangkan fardu kifayah ialah solat yang dikerjakan dan apabila sebagian orang yang telah mengerjakannya tidak berdosa bagi yang tidak bisa mengerjakannya. Contohnya ialah ketika pelaksanaan solat jenazah, yang mana fardu kifayah ini menyangkut kepada suatu kaum atau kelompok, yang mana jika setelah ada orang yang melaksanakan solat jenazah tersebut, maka orang yang tidak bisa mengerjakannya itu tidak berdosa. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat solat. Syarat solat ini terbagi menjadi 2, yaitunya syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah terbagi dari 5 syarat. Yang pertama yaitunya suci dari hadas. Yang kedua suci dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Dan yang keempat telah masuk waktu solat. Dan yang terakhir yaitunya menghadap kiblat. Yang selanjutnya itunya syarat wajib solat, yang mana yang pertama itunya Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari haid, yang kelima sudah tahu ajaran Islam, dan yang keenam terjaga. Maksud dari terjaga ini ialah kita terjaga dari hal-hal yang membatalkan solat, seperti yang telah disampaikan dari syarat sah solat, itunya suci dari hadas dan najis. Jadi begitu juga dengan syarat wajib, yaitunya suci dari haid yang bagi yang perempuan. Selanjutnya yaitunya sunnah-sunnah solat. Sunnah solat ini ialah merupakan suatu ucapan atau gerakan yang kita lakukan dalam solat selain dari rukun solat, yang mana rukun yang terdapat 13 rukun solat. Di luar dari itu merupakan sunnah solat. Sunnah solat ini terbagi menjadi 2, yaitunya sunnah ab'ad dan sunnah ha'iat. Yang mana sunnah ab'ad ialah amalan sunnah solat
apabila terlupa kita harus melaksanakan sujud sahwi. Contohnya ialah ketika kita melaksanakan solat, kita terlupa atau terlupa melaksanakan tasyahud awal. Maka ketika kita tasyahud akhir menjelang salam, itu kita melaksanakan sujud sahwi. Yang selanjutnya sunnah haiat, yaitunya amalan sunnah solat apabila terlupakan tidak perlu kita melaksanakan sujud sahwi. Contohnya yaitunya ketika kita bangkit dari tasyahud awal, kita tidak melaksanakan takbir atau mengangkat tangan. Itu tidak harus melaksanakan sujud sahwi. Yang sub materi yang kelima yaitunya atau yang terakhir, hal-hal yang membatalkan solat. Ketika kita melaksanakan solat, kita tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, buang angin atau kentut. Itu akan membatalkan solat dan wudhu kita. Selanjutnya, buang air besar atau buang air kecil. Yang selanjutnya, melakukan aktivitas di luar gelakan solat. Contohnya yaitu kita bermain-main saat melaksanakan solat. Itu hal-hal yang menyebabkan batalnya solat kita. Dan yang terakhir yaitunya meninggalkan salah satu rukun. Mungkin sekian pada materi solat kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi penonton semua. Saya sudahi video pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil woi di langit yang biru cap amat banyak menghias angkasa